Sushant Singh Rajput, aktor yang baru mulai diperhitungkan sebelum ia pergi untuk selamanya. Bagaimana aktor dengan jejak karir pendek bisa mempengaruhi satu Bollywood? Boykot memboikot aktor dan film Bollywood terbaru ini, salah satu penyebab besarnya karena Sushant. Mereka inginkan keadilan untuk aktor baru ini. Sudah 2 tahun sejak kepergiannya, belum ada yang bisa disimpulkan penyebabnya. Apakah murni ia sengaja melakukannya sendiri karena perbuatan jahat Bollywood kepadanya, atau ada sesuatu tindak jahat yang melatar belakangi kepergiannya? Jujur, dia bukan aktor yang disebut-sebut selama ia masih hidup. Lalu mengapa netizen begitu menghormati Sushant yang sudah berpulang daripada satu kesatuan Bollywood? Sushant, aktor yang berkualitas dalam akting itu tidak dilebih-lebihkan. Tidak banyak aktor luar pendatang baru yang bisa jadi aktor utama dan debutannya menjadi film hit. Sushant kalau ia masih ada, ia akan setara dengan Ayushmann Khurrana hari ini. Sushant bisa dikatakan lebih berbobot daripada kebanyakan anak bintang hari ini. Dari 8 film yang ia bintangi selama hidupnya, hanya 2 filmnya yang gagal di pasaran. Seandainya saja Sushant adalah anak bintang, dia akan dipromosikan lebih luas lagi dan film akan lebih banyak mengantri untuknya. Tapi sayangnya menurut informasi yang beredar, ketika Aditya Chopra memboikotnya, jaringan besar Bollywood lainnya juga menutup diri kepada Sushant. Tapi ini mungkin kurang benar ya teman-teman. Setelah Aditya memboikotnya di tahun 2015, Karan bekerja lagi dengan Sushant di tahun 2019. Tapi Karan memakai Sushant mungkin karena alasannya, Sushant baru saja sukses besar dengan film Chichore 2 bulan sebelumnya. Faktanya banyak yang telah menjadi penggemar dadakan kepada Sushant. Kebanyakan dari fans dadakan itu adalah orang luar yang gagal tembus Bollywood, karena mereka merasakan bagaimana susahnya untuk masuk industri yang sebenarnya kejam ini. Jadi dengan momen kepergian Sushant yang menciptakan keributan besar, para penggemar ini sengaja untuk menjatuhkan Bollywood. Menjatuhkan para petinggi Bollywood yang tidak toleran kepada orang luar, yang tidak pernah memberikan kesempatan awal yang sama dengan anak bintang. Sushant yang bahkan sudah jadi aktor pencetak hit saja, lagu-lagu filmnya masih ditahan oleh T-Series. Karena beberapa alasan inilah, orang seperti Karan, Aditya, Ekta Kapoor hingga Salman beserta film-filmnya diserukan untuk diboikot. Mereka menyerang secara membabi buta. Setiap film apa saja yang akan rilis selalu dimunculkan masalah yang mengarah kepada nepotisme. Alasan mengapa orang tiba-tiba menjadi penggemar dadakan dari Sushant karena mereka bersimpati kepada aktor ini. Bollywood dikenal dengan orangnya yang sombong-sombong, sangat tertutup dan enggan membuka koneksi kepada orang luar. Kamu bisa lihat di beberapa kesempatan, kehadiran Sushant benar-benar tidak dispesialkan. Seperti misalnya di momen ini, ia tidak diberi kesempatan untuk tampil di depan aktor lainnya. Banyak sekali momen yang memperlihatkan Sushant diabaikan di depan orang-orang industri. Ia seperti orang yang tidak diinginkan di ranah Bollywood. Mungkin betul kata fans dadakan ini, kalau misalnya Bollywood takut Sushant mendominasi daripada anak-anak bintangnya. Mereka khawatir Sushant akan mengambil alih Bollywood sebagai generasi penerus selanjutnya. Karena bukan tidak mungkin, selain filmnya hampir semua berhasil, dia pandai akting, menari dan cukup fleksibel dengan peran-perannya. Orang industri tidak hanya mengabaikan Sushant, tapi mereka kerap kali mengolok-oloknya. Nama Sushant selalu dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang industri. Sisi baiknya mungkin karena namanya lagi melambung makanya orang ramai menyinggungnya. Tapi jawaban demi jawaban yang ditujukan untuk Sushant sepertinya sangat merendahkan aktor ini. Inilah mengapa orang-orang yang menyebut diri mereka Sushant Warrior sangat membenci orang-orang industri sampai hari ini. Mereka ingin menjatuhkan Kareena yang pernah menyebut, "Sarah jangan memacari hero pertamamu." Atau Sonam Kapoor yang mengatakan siapa itu Sushant,
Yang jelas-jelas Sushan lebih kredibel daripada dia sendiri. Atau Alia yang lebih memilih bunuh Sushan di antara Ranveer atau Ranbir. Orang yang tidak menyinggung Sushan seperti Sonakshi, Sarah, Janvi hingga Ananya bahkan ditargetkan untuk diboikot. Hal pertama mengapa Sushan bisa dikatakan orang yang baik, ia tidak membangkang kepada orang tuanya untuk ia menjadi insinyur. Ia menyelesaikan studinya terlebih dahulu lalu mengejar hak dan cita-citanya sendiri. Kedua, ia sangat mudah percaya kepada orang, meski ia pernah mengatakan orang bisa saja menipumu. Sushan sendiri tertipu dengan wanita seperti Ria Chakraborty, memanfaatkannya membawanya ke dunia gelap dan mencampakkannya saat Sushan membutuhkannya. Malah setelah Ria ditangkap, orang-orang Bollywood keluar untuk mendukung Ria. Meski yang mendukung itu mengatasnamakan feminisme, sepertinya mereka hanya menempatkan diri mereka dalam daftar kebencian dari penggemar Sushan. Dari aktris, produser hingga aktris outsider keluar untuk mendukung Ria. Jadi bukan hal yang mustahil kalau penggemar Sushan membenci orang-orang industri ini. Mau itu aktor nepotisme, orang luar bahkan keluarga Sushan sendiri, semuanya munafik kepada Sushan. Kriti Senan yang dulu dikabarkan pacaran dengan Sushan, setelah putus ia berhenti mengikuti Sushan di Instagram. Setelah kematiannya, Kriti berbicara kalau ia ada di saat Sushan selalu membutuhkannya. Setelah ia diserang karena ia disebut munafik, Kriti lalu diam-diam mengikuti Instagram Sushan kembali. Juga di tahun 2018, seorang kritikus film menuliskan bahwa Sushan telah berbuat tak senonoh kepada lawan mainnya Sanjana Sanghi. Sanjana diam selama 4 hari seolah-olah peristiwa itu memang benar adanya. Meskipun ia memberi klarifikasi kemudian karena didesak, tapi itu hanya sebatas cuitan di media sosial. Orang menyebutnya sangat munafik saat ia membuat video dan menangis karena kepergian Sushan. Orang bilang, kenapa ia tidak melakukan klarifikasi yang sama saat Sushan dituduh macam-macam kepadanya. Bahkan keluarga terdekatnya sendiri pun Sushan tidak mendapatkan dukungan. Sushan mengakui sangat ketakutan setelah manajernya diduga dibunuh. Sushan menelepon iparnya kalau ia ketakutan tapi tidak mendapatkan tanggapan yang lebih baik. Ia juga memberitahu ayahnya ingin berhenti dari industri film karena ketakutan, tapi ayahnya mungkin masih menganggap honornya jauh lebih baik. Keluarga dan orang terdekat Sushan terlena. Saat mereka kehilangan Sushan, barulah mereka mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban oleh keluarganya. Karena orang yang bekerja pada Sushan pun ikut terlibat dalam kepergian Sushan. Setiap orang memanfaatkan kebaikannya. Dia terus dijarah oleh Ria dan keluarganya, namun dia masih baik kepada mereka semua. Bollywood menghinanya karena dia orang luar dan berasal dari keluarga sederhana, namun dia tetap tersenyum. Nah, itulah mengapa Sushan lebih dicintai daripada satu kesatuan Bollywood. Ada mungkin yang mengatakan kepergiannya membuat repot, tapi ini tidak akan terjadi jika tidak ada pemicunya. Bollywood harus menemukan penyebab kepergian Sushan terlebih dahulu agar mereka bisa aman untuk membuat film.